Udah cuy. Yuk. Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami atau kelompok 5 akan menjelaskan mengenai struktur data dalam Python. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Samuel, absen 18. Saya Saya Sam Rafael, absen absen. 16. Saya Sam absen 17. Coba ulang aja deh. Ntar, perkenalannya Samuel, Sam, gua, Abel. Itu Abel Ya. kenapa Oke, nggak oke. open dia lagi? Cek, 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 tes. Nah, masuk. Coba ulang. Udah Ulang, ulang, cuy. ulang. Yuk. Ngelek banget. Ini tuh udah ada yang record belum sih? Jangan cuman gue doang cuy, ada yang bisa record lagi gak? Aku Aduh, nggak bisa record. gue lagi Oke, nyari oke, cara oke. record di laptop nih. Siapa tahu kuat. Ada ini sih takutnya Hmm, nggak ke ini cowok nggak ke save, Udahlah YOLO aja yuk. Gas, gas, gas. bisa Jadi gue dicek. mulai aja. Yuk. Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai struktur data dalam Python. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Samuel Moranatama, absen 18. Saya Sam absen 17. Saya Rafael, absen 16. Saya Abel, absen 1. Ya, selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu struktur data? Struktur data dalam Python adalah cara untuk menyimpan dan mengorganisasi data agar lebih mudah diakses dan dikelola secara efisien. Beberapa struktur data bawaan Python yang paling umum adalah list, tuple, set, dan dictionary. Masing-masing dengan karakteristik unik terkait urutan, mutabilitas, dan duplikasi. Fungsi-fungsi data dalam pemrograman yaitu yang pertama, menyimpan data secara teratur, yang kedua, memudahkan pengelolaan dan pengelolaan data. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang keempat, memudahkan akses data tertentu. Contoh penerapannya yaitu data siswa, stok barang, nilai ujian, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada list. Pengertiannya adalah list digunakan untuk menyimpan beberapa item data di dalam satu variabel. List merupakan salah satu dari empat tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga tipe lainnya adalah tuple, set, dan dictionary, yang masing-masing memiliki sifat dan cara penggunaan yang berbeda. List dibuat menggunakan tanda kurung siku. Ciri-ciri item dalam list yaitu yang pertama ada berurutan atau ordered, yang kedua dapat diubah atau changeable, yang ketiga dapat memiliki nilai yang sama atau allow duplicates. Nah, selanjutnya adalah item dalam list. Yang pertama itu ada string. Jadi string itu adalah tipe data untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter. Ya yang kayak apel, banana, cherry gitu. Lalu yang kedua ada int atau integer adalah tipe data untuk menyimpan bilangan bulat yang kayak 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang ketiga ada Boolean, itu adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yang contohnya itu true or false atau benar salah. Selanjutnya ada access item. Mengakses item pada list. Item dalam list memiliki indeks dan dapat diakses dengan menyebutkan nomor indeksnya. Jadi misalnya kita mau yang ke satu.
Yang apel itu nomor indeksnya dia mulai dari 0, banana ke 1, dan cherry yang ketiga, yang kedua. Lalu yang indeks negatif. Indeks negatif digunakan untuk mengakses elemen dari belakang. Jadi misalnya kita mau yang min satu. Itu kita hitung dari yang paling belakang yaitu cherry itu min satu, banana min 2, dan apel min 3. Selanjutnya ada rentang indeks. Kita dapat mengambil beberapa item sekaligus dengan menentukan rentang indeks dengan list terus kurung pembuka start titik 2 lalu n dan kurung penutup. Ya misalnya di sini ada kita mau dari 2 sampai ke 5. Jadi kita ambil dari yang kedua, yang apel itu kan 0, banana yang ke satu, cherry yang kedua. Jadi kita ambil yang cherry, lalu yang ketiga ada orange, keempat ada kiwi, dan 5 itu sebagai batasan jadi tidak termasuk. Jadi sampai kiwi saja. Selanjutnya ada rentang negatif atau mengecek item. Rentang indeks negatif digunakan untuk mengambil elemen dari belakang. Jadi contohnya itu min 4 sampai min satu. Jadi kita hitung dulu dari belakang, mango itu min satu, melon min 2, kiwi min 3, dan orange min 4. Jadi kita ambil dari orange, terus kiwi yang min 3, melon yang min 2, dan yang min satu itu sebagai batasan jadi nggak usah dimasukin. Lalu untuk memeriksa apakah item ada dalam list, kita bisa gunakan in. Misalnya kita eh, mencari tahu apakah apple ada di dalam list, kita akan ketik apple. Dan jika memang apple berada di dalam list, akan ngeprint yes apple is in the fruit list. Selanjutnya saya akan menjelaskan list slicing. List slicing di Python adalah konsep dasar yang memungkinkan kita mengakses elemen-elemen tertentu dalam sebuah daftar dengan mudah. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari sintaksis dan cara menggunakan pengindeksan positif dan negatif untuk pengirisan beserta contoh-contohnya. Misal, soal pertama, dapatkan item dari daftar yang dimulai pada posisi 1 dan berakhir pada posisi 4, eksklusif. Jadi kita dapat menuliskannya dengan print kurung buka A kurung siku buka 1 banding 4 kurung siku tutup kurung tutup. Dari list yang sudah kita lihat, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Print A berarti berarti list indeks ke yang 1 sampai sebelum ke yang 4. Maka hasil outputnya dapat menghasilkan 2, 3, dan 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan list slicing syntax. List slicing syntax dapat dituliskan dengan list garis bawah name kurung siku buka start bagi n bagi step kurung siku tutup. Parametersnya terdiri dari start, end, dan step. Start opsional. Indeks adalah indeks untuk memulai irisan inklusif dan nilai defaultnya adalah 0 jika dihilangkan. Kedua ada end opsional. N adalah indeks untuk mengakhiri irisan eksklusif. Nilai default adalah panjang daftar jika dihilangkan. Ketiga, step opsional adalah ukuran langkah untuk menentukan interval antara elemen. Nilai default adalah 1 jika dihilangkan. Soalnya adalah get all the items from a list. Untuk mengambil semua item dari sebuah list, kita dapat menggunakan slicing tanpa menentukan parameter apapun. Bisa pakai dua bisa pakai dua slicing, yaitu print kurung buka A kurung buka siku tidak diisi kurung siku tutup dan kurung tutup, atau print kurung buka A siku kosong siku tutup dan kurung tutup. Maka hasil outputnya adalah semua list yang ada pada
kolom A tersebut. Penjelasannya, menggunakan titik satu dan titik dua tanpa menentukan awal, akhir, atau langkah apapun akan mengembalikan semua elemen daftar. Selanjutnya, mendapatkan semua item sebelum atau sesudah posisi tertentu. Untuk mendapatkan semua item dari posisi tertentu hingga akhir daftar, kita dapat menggunakan indeks awal dan mengosongkan indeks akhir. Dan untuk mendapatkan semua item sebelum indeks tertentu, kita dapat menentukan indeks akhir dan mengosongkan indeks awal. Contoh, list yang pertama ada list A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perintahnya adalah B sama dengan A kurung siku buka 2, titik 2, kurung siku tutup, print B. Hasilnya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Karena pada perintah tersebut, eh, perintah menyuruh untuk mengambil semua list di indeks mulai dari indeks kedua, yaitu 1 sebagai indeks 0, 2 indeks ke 1, dan 3 indeks kedua. Berarti mulai dari 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perintah kedua adalah C sama dengan A kurung siku buka, titik 2, 3, kurung siku tutup, print C. Maka hasil outputnya adalah 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena perintah tersebut artinya adalah mengambil semua isi list sebelum indeks ketiga. Berarti 1 sebagai indeks ke 0, 2 sebagai indeks ke 1, 3 sebagai indeks kedua, dan 4 sebagai indeks ketiga. Berarti hasil outputnya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, eh, ini aku ya? Bukan. Sorry, sorry. Masih. Eh, Dapatkan dikata semua mana nanti? item di antara dua posisi. Untuk mengekstrak elemen di antara dua posisi tertentu, tentukan indeks awal dan akhir. Contoh nih, list yang pertama, list A. Isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perintahnya adalah B sama dengan A, kurung siku buka, 1.24, kurung siku tutup, print B. Maka hasil outputnya adalah 2, 3, dan 4. Mengapa? Karena perintah tersebut memiliki arti eh, mengambil seluruh isi mulai dari indeks 1 sampai sebelum indeks keempat. Berarti 0, indeks 0 adalah 1, indeks 1 adalah 2, indeks 3 adalah 4, indeks 4 adalah 5. Maka yang diambil adalah mulai dari indeks pertama 2, indeks kedua 3, indeks ketiga 4. Hasil outputnya adalah 2, 3, dan 4. Ya, Pak. Silahkan untuk Abel. Ini aku. Oh, aku kira yang 14, 15 dong. Bentar, bentar. Belum ku baca soalnya. Jadi selanjutnya ada list slash syntax. Syntax dapat lalu dapatkan item pada interval tertentu. Untuk mengekstrak elemen di antara dua posisi tertentu, tentukan indeks awal dan akhir. Pada contoh program di sini ada A 1 sampai 9.
Lalu perintahnya adalah B sama dengan A kurung buka titik 2-nya 2 kali, terus ada 2 titik kurung tutup. Jadi untuk outputnya itu setiap kenaikan 2. Jadi 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk yang C, perintahnya itu sama dengan A 1 titik 2 8 titik 2 3. Lalu untuk outputnya ini kan dari 0 1. Wah, berarti yang nggak ada itu kan 1. Terus untuk yang titik 8 itu berarti kayak semuanya. Terus yang titik 2 3 itu kayak setiap kenaikan 3 3 3. Berarti 2,5,8. Selanjutnya ada list slicing syntax pada pengirisan di luar batas. Dalam Python, pengirisan daftar memungkinkan pengindeksan di luar batas tanpa menimbulkan kesalahan. Jika kita menentukan indeks di luar panjang daftar, maka ia hanya akan mengembalikan item yang tersedia. Contoh di sini ada program ada program A sama dengan 1 sampai 9. Di sini ada B sama dengan A min 2 titik 2. Nah, karena ini minus 2 berarti ini kebalikannya. Jadi yang bagian ini kan 0, 1, 2. Berarti yang bagian sininya tuh udah nggak ada. Jadi yang cuma ini yang kembali. Terus jadi outputnya 8 sama 9. Selanjutnya ada C sama dengan A titik 2 minus 3. Terus ini karena titik 2-nya di kiri, berarti kita mengembalikan yang di sebelah kiri. Berarti kita ada, oh ini, bentar, hapus dulu. 0, 1, 2, 3. Nah, dari sini sampai sini itu yang kembali. Jadi outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini ada D sama dengan A minus 4 titik 2 minus 1. Yang minus 4 itu kan titik 2-nya di sebelah kanan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ini yang kayak yang kembali. Ini harusnya ada 5-nya ini. Terus ini minus 1 titik 2-nya di kiri. Berarti yang ini nggak ada. Jadi kayak ini harusnya. Berarti jawabannya 5, 6, 7, 8. Terus E sama dengan A minus 8 titik 2 minus 1 titik 2, 2. Nah, untuk outputnya ini pertama kita ada minus 8 titik 2 di sebelah kanan. Berarti kita hitung saja. Ini 0, 1, 2, 2, 3, 4. Ini 8 ini semua. 8. Oke. Terus ada minus 1 titik 2 di bagian kiri. Berarti
yang sebelah sini tidak ada. Selanjutnya ini ada titik dua, ada dua. Berarti ini interval, berarti setiap kenaikan dua. Berarti 2, 4, 6, dan 8. Next. Next. Selanjutnya kita ada list slicing, membalikkan daftar menggunakan pengirisan. Dalam contoh ini kita akan membalikkan seluruh daftar menggunakan trik pengirisan dengan menggunakan nilai langkah negatif. Kita dapat menelusuri daftar dalam urutan terbalik. Jadi ada contoh program A sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Kita disuruh membalikkan program ini. Jadi B sama dengan A kurung buka titik 2 minus 1 kurung tutup. Jadi outputnya akan terbalik. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menambah elemen. Dalam menambah elemen, ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu pertama append, atau menambahkan sebuah variabel baru ke dalam list pada urutan terakhir. Kemudian ada insert, menambahkan sebuah variabel baru ke dalam list pada urutan yang dapat ditentukan. Kemudian ada extend, yaitu menggabungkan dua list menjadi satu. Oke, untuk contoh pertama, dalam sebuah list, yaitu list yang bernama thisList, ada isinya apple, banana, dan cherry. Nah, kita ingin menambahkan sebuah komponen baru ke dalam list ini, yaitu orange. Maka kita akan mengetik thisList atau nama listnya, titik append, dalam kurung, orange, tutup kurung, kemudian kita print list itu. Nanti pada hasilnya orange itu akan ditambahkan pada urutan terakhir setelah cherry. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa juga menggunakan insert untuk memasukkan sebuah komponen baru ke dalam list. Dalam contoh ini, kita bisa mengetik thisList.insert, buka kurung. Nah, penempatan di mana komponen kita itu ingin ditambahkan. Nah, kalau di sini kita pengen tambahinnya di posisi ke-1. Terus kita tulis nama komponen yang kita tambahkan. Nanti posisi orange ini akan ada setelah apple dan sebelum banana karena posisinya di posisi yang ke-1. Kemudian kita juga bisa menggunakan extend. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kita bisa menggabungkan dua list menjadi satu. Yang pertama kita punya list namanya thisList yang berisikan apple, banana, dan cherry. Kemudian ada list bernamakan tropical yang memiliki isi mango, pineapple, dan papaya. Untuk menggabungkan dua list itu menjadi satu, kita akan mengetik nama listnya thisList titik extend dalam kurung tropical. Nanti ketika di print, maka di dalam list thisListnya itu akan ada komponen-komponen dari list tropical. Nah, tidak hanya menambahkan elemen, tetapi kita juga bisa menghapus elemen dalam suatu list. Nah, dalam menghapus list atau elemen, di dalamnya ada 4 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu remove, kedua pop, ketiga delete, dan keempat clear. Nah, untuk yang pertama itu remove. Metode remove akan menghapus variabel yang kita inginkan. Nah, dalam contoh ini kita ingin menghapus variabel banana dari list bernama thisList. Maka kita akan mengetik thisList atau nama listnya titik remove dalam kurung banana.
Kemudian ketika kita print, maka variabel banana itu sudah tidak akan ada di dalam list itu lagi. Hanya akan ada apple dan cherry. Nah, jika dalam list tertulis dua variabel yang sama persis, maka variabel dengan urutan terdepan akan dihapus. Nah, jika dalam satu list misalkan ada dua teks yang tulisannya banana dan persis sama, maka banana pertama yang lebih mendekati 0 akan dihapus. Nah, kemudian kita juga dapat menggunakan metode pop. Metode pop akan menghapus variabel kedua dalam list bernama thisList. Jika nomor variabel tidak dituliskan, maka variabel urutan terakhir dalam list akan dihapus. Nah, berbeda dengan delete, kita tidak usah mengetahui nama dari variabel tersebut. Kita hanya mengetahui urutan di variabel itu. Nah, kita pengen menghapus variabel kedua, misalkan dari list thisList ini, maka kita mengetik thisList titik pop, dan karena Python itu dimulai dari 0 ke 1, maka yang kedua itu adalah yang nomor 1. Maka kita tulis pop dalam kurung 1 tutup kurung. Ketika di print, maka variabel banana tidak akan ada di dalam list itu lagi. Kemudian selanjutnya ada metode delete yang akan menghapus variabel pertama dalam list. Nah, contohnya dalam thisList ini, jika kita menulis atau mengetik delete spasi thisList dalam kurung buka kurung siku 0 tutup kurung siku, maka variabel pertama yang akan dihapus. Oh, ya. Kemudian metode delete jika tidak dituliskan variabel keberapa, yang tadi kan variabelnya kita tulis yang ke 0, maka kita akan menghapus yang pertama. Tetapi jika tidak dituliskan, maka akan menghapus list itu secara keseluruhan. Yang dimaksud sini, jadi maksudnya list itu bukan hanya isinya yang akan hilang, yang akan dihapus, tapi list itu tidak akan dapat ditemukan dalam program selanjutnya. Berbeda dengan clear, metode clear dapat digunakan untuk menghapus seluruh variabel dalam list tanpa menghapus list itu sendiri. Jadi jika ingin menghapus seluruh isi dalam this list, kita bisa mengetik this list titik clear buka kurung tutup kurung. Maka ketika kita memprint list this list ini, isinya sudah tidak akan ada lagi karena sudah kita clear. Nah, ada beberapa operasi lain yang dapat kita gunakan untuk mengotak-atik isi dalam list itu, yaitu beberapa operasi lain itu, yaitu ada len, ada max, ada min, list titik sort, dan list titik reverse. Nah, operasi len dapat kita gunakan untuk menghitung jumlah variabel yang ada di dalam list. Jadi cara menggunakannya yaitu kita akan mengetik print dalam kurung len dalam kurung nama list ya, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Jadi program ini akan menghitung berapa jumlah variabel di dalam list yang kita telah tuliskan. Ya, selanjutnya operasi max. Operasi max dapat kita gunakan untuk mengambil variabel dengan nilai paling tinggi yang ada berada dalam list. Misalkan kita mengetik list A sama dengan dalam kurung 1, 5, 3, dan 9, dan tutup kurung. Maka jika kita menulis X sama dengan max tutup kurung, buka kurung A tutup kurung, maka akan diambil nomor yang paling tinggi yaitu 9. Kemudian ada operasi min. Berkebalikan dengan max, operasi min dapat kita gunakan untuk mengambil variabel yang nilainya paling rendah dalam list itu. Contohnya X sama dengan min buka kurung 5, 10 tutup kurung. Maka nomor yang akan diambil yaitu adalah nomor 5. Selanjutnya adalah operasi sort. Dapat kita gunakan untuk mengurutkan data secara alfanumerik, yaitu A sampai Z dan 1 sampai infinity. Cara menggunakannya adalah thisList titik sort dalam kurung tutup kurung. Maka nanti program ini akan mengurutkan semua variabel ini secara alfanumerik. Nah, operasi sort reverse itu adalah kebalikan dari sort. Kita dapat menggunakannya untuk mengurutkan data secara alfanumerik, tapi berkebalikannya itu Z sampai A dan infinity sampai 1.
Selanjutnya kita ada contoh soal. Jadi yang pertama kita ada my list sama dengan apple, banana, cherry. Lalu kita ketik print my list 1. Jadi ini kan 0, ini 1. Berarti jawabannya apa teman-teman? Apa, ayo, Banana. ayo, ayo. Banana. Apa, woi, woi. Banana. Banana. Betul. Jadi jawabannya banana. Tuh, betul. Selanjutnya, kita ada my list sama dengan apple, banana, banana, cherry, 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 ya udah cherry. Terus kita jika kita ketik print my list urutan kedua, jawabannya apa? Banana Ini lagi. kan Banana. 0, 1, 2. Jadi jawabannya banana. Tuh. Oh, ini apa sih? Nah, untuk yang ini kan ada ya ini my list sama dengan apple, banana, cherry kan. Terus ini ada tambahan orange di urutan yang pertama atau urutan 0. Terus perintahnya kita ketik my list 1. Berarti orange-nya kan